Hai teman-teman, kenalin aku Stephanie bersama dua rekanku ada Michelle dan Yoga. Kami dari jurusan DKV semester 5, kampus Prarita. Mau kenalin nih bisnis opportunity kami untuk mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, kalian pernah gak sih nemuin ibu-ibu yang udah punya anak nih, tapi masih ingin bekerja, khususnya kerja kantoran, yang jam kerjanya udah berjadwal? Atau malah ada penonton di sini yang seperti itu? Ribet gak sih ngurusin kerjaan yang banyaknya segudang? Mau dibagi juga waktunya untuk keluarga, terutama anak-anak. Apalagi kalau anaknya udah sekolah. Subuh-subuh udah harus bangun nyiapin bekal yang bergizi biar anaknya sehat. Kapan dong me time atau istirahatnya? Nah, kami punya solusi untuk menghemat waktu ibu-ibu dengan cara membuatkan bento untuk anak-anak. Bukan sembarang bento. Bento ini kami buat selucu, seimut, semenarik mungkin, serta kandungan gizi dan higienisnya akan kami jaga juga. Kenalkan bisnis opportunity kami, Little Nom Nom. Mengapa kami membuat bisnis ini? Permasalahan kesehatan pada anak-anak sering terjadi karena pola makan anak-anak tidak teratur. Banyak orang tua muda yang belum mengerti tentang pola makanan anak-anak. Apa yang kita lakukan? Kami menjual makanan bekal anak untuk anak-anak yang bergizi dengan perhitungan kalori yang sesuai. Tidak hanya itu, kami juga menghiasi bekal anak dengan lucu sehingga menarik bagi anak-anak. Bagaimana kita akan memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan dengan bekal anak-anak lagi semangat makan dan dapat menjadi lebih sehat. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita ke problem statement canvas. Konteksnya apa? When does the problem occur? Ibu-ibu yang bekerja kantoran sekaligus mengasuh anak pasti akan kesulitan mengalokasikan waktu untuk membuat bekal anak yang higienis dan sehat. Terkadang mereka hanya bisa membuat bekal seadanya saja dan kurang memperhatikan kandungan nutrisinya. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang menjadi akar permasalahan. Sulitnya meluangkan waktu di hari-hari sibuk, dan nggak jarang juga tuh anak rewel saat kita memberikan sayur. Makanya customer kami akan berfokus pada ibu-ibu berusia 35-45 tahun yang udah memiliki anak namun masih bekerja, tinggal di kota besar dan belum memiliki asisten rumah tangga. Mereka ingin anaknya mendapat makanan sehat, namun nggak punya waktu untuk membuat bekal sendiri. Ketika mereka nggak bisa menjaga gizi anaknya di bekal, tentu mereka akan merasa sedih dan cemas terhadap gizi anaknya. Hal ini dapat menyebabkan anak kurang mendapatkan gizi yang baik dan seimbang, sehingga anak dapat jatuh sakit. Alternatif sebenarnya udah ada saat ini, yaitu menggunakan jasa asisten rumah tangga, memberikan bekal seadanya, atau hanya memberikan uang jajan kepada anak. Namun alternatif ini juga mempunyai dampak seperti harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar asisten rumah tangga, dan kita juga nggak tahu bagaimana perilaku asisten rumah tangga. Dan kalau hanya memberikan uang jajan dan biarkan anak sendiri yang mencari makan di sekolah, kita kan nggak bisa menjaga gizi anak. Untuk membuatkan problem statement canvas kami juga udah melakukan wawancara. Namun karena keterbatasan waktu, kami hanya mendapatkan 2 narasumber. Tetapi dari hasil wawancara, mereka mengatakan benar, sulit membagi waktu untuk membuat bekal anak, dan ada juga yang membuat bekal seadanya. Padahal mereka juga gak mau anaknya kekurangan gizi.
Saat kami memperkenalkan bisnis opportunity kami kepada mereka, mereka telah antusias dengan produk yang kami tawarkan. Lanjut pada materi market size estimation. Di sini ada terdiri dari TAM, SAM, dan SOM. Untuk bagian TAM, kami menghitung dari jumlah keseluruhan orang-orang yang senang memesan makanan online di Indonesia. Itu terdiri dari 19.850.000 jiwa. Itu di mana data ini kami dapatkan dari We Are Social pada tahun 2022 hingga 2023. Nah, apabila kami hitung dari jumlah orang-orang yang senang memesan online di Indonesia ini, mau dari kalangan ibu-ibu, anak-anak, remaja hingga orang tua. Nah, itu bisa meraup hingga 516.100.000. Nah, ini untuk di bagian TAM-nya nih. Nah, lanjut pada SAM, itu kami lebih mengkerucutkan lagi karena target kami ini adalah ibu-ibu. Jadi di sini adalah total ibu-ibu yang ada di daerah Jawa. Itu baik dari Jabar, dari Jatim, Jateng, Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten. Itu untuk diperkirakan secara daerah Jawa itu terdiri dari 23.134 jiwa, 134.170 jiwa. Maka dari total ibu yang ada di daerah Jawa ini, kami bisa memperkirakan keuntungan hingga 601.488.420 juta. Nah, ini dari total ibu yang ada di daerah Jawa. Untuk bagian SOM, kami lebih kecilkan lagi, mengkerucutkan lagi untuk sekitaran daerah Jawa aja. Karena kami karena baru memulai juga, pastinya mempunyai keterbatasan untuk mencapai daerah-daerah yang gede gitu. Nah, karena kami juga pengen mencoba gitu kan, karena masih baru juga. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di daerah Banten itu terdiri dari 1.878.323 jiwa. Nah, dari total ibu-ibu yang ada di daerah Banten ini, maka keuntungan yang bisa kami raup itu diperkirakan sampai 48.836.398 juta. Nah, akan tetapi nih, apabila kami hitung-hitung, jadi rata-rata keuntungan yang kami dapatkan itu kan 20.000 ke atas. Nah, jika kami hitung-hitung nih secara 20 pemesanan secara beruntun gitu. Secara beruntun kami terus-teruskan dapat hingga per tahunnya itu kami bisa mencapai 187.200.000 yang bisa kami dapatkan itu. Sehingga dari banyaknya jumlah ibu-ibu yang tentunya diantara mereka pasti yang memiliki anak, maka bisa kami mendapatkan keuntungan yang sangat besar gitu. Dan penetrasi rate yang bisa kami perhitungkan itu 81%. Nah, perhitungan keuntungan yang ada di TAM, SAM, dan SOM itu kami dapatkan dari mana? Nah, jadi total yang misalnya dari TAM itu total orang-orang di Indonesia yang senang memesan makanan online itu ada 19.850.000 kan. Nah, kami kalikan dengan harga yang perkiraan yang kami dapatkan per tahun, yaitu yang bisa dilihat di PPT ada di perhitungan ini. Contoh, jadi kami memperkirakan semuanya dari ketentuan yang di sebelahnya ini. 5% sebagai biaya transaksi, 5.000 sebagai biaya pelayanan, dan 20.000 rata-rata penjualan per produk. Yang dimana karena ini kami belum tahu pasti nanti pengennya dijual berapa, tapi kira-kira yang bakal kami jual itu ada 20.000. Nah, dari total semua ini bisa karena udah dibayar transaksi dan pelayanan itu kira-kira bisa dapat 26.000 per produk. Nah,
bila konsisten secara 20 pemesanan secara perharinya itu bisa dapat 520. Dan kalau misalnya kami kalikan ke per tahunnya, yang seperti yang saya bisa sebutkan tadi itu 187.200.000. Nah, jadi apa yang kami perkirakan dapatnya per tahun itu dikalikan dengan jumlah orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau di TAM, dari SAM itu berarti itu ada 23 jutaan, itu kami kalikan dengan harga per tahunnya. Dan untuk SOM juga kami kalikan yang ada 1 jutaan jiwa itu kami juga kalikan dengan harga per tahun yang kami perkirakan. Konsumen personal, dia itu namanya Siska, memiliki seorang anak dan seorang pekerja keras, umurnya 32 tahun. Pekerjaannya IRT, bekerja lokasinya Tangerang. Siska berasal dari Tangerang. Ia merupakan seorang ibu muda yang mempunyai anak berusia 4 tahun. Di balik itu, ia juga memiliki usaha yang harus dijalankan. Akan tetapi itu belum memiliki pengalaman dalam mengurus anak, sehingga ia merasa kesulitan untuk memilih apa yang harus anaknya konsumsi. Dan terlebih lagi ia memiliki anak yang sangat pemilih dalam hal makanannya. Dia itu tidak ingin repot-repot menyiapkan makanan bagi anak, dan ingin memberikan makanan sehat bagi anak. Dia frustasi, nah itu tidak memiliki cukup waktu untuk membuat bekal makanan yang tepat bagi anak. Memiliki anak yang pemilih dalam makanan. Lanjut pada materi Canvas Value Proposition, itu kami mulai dari customer profile. Customer kami tentunya pasti memiliki pekerjaan yang untuk menentukan bahan makanan yang enak dan sehat gitu pastinya untuk keluarganya. Lalu tentunya dia juga pengen membuat makanannya yang lebih enjoy untuk dimakan gitu sama keluarga dan anak-anaknya. Nah, lanjut pada plannya. Jadi pada plannya ini tentunya untuk mencapai apa yang dia pengenkan, untuk menentukan bahan yang enak dan untuk menentukan membuat makanan yang lebih enjoy gitu, pasti banget untuk menghabiskan waktu, pasti banyak menghabiskan waktu untuk cari bahan, untuk hias-hias gitu. Nah, selanjutnya itu kami lebih menargetkan pada ibu-ibu yang tentunya pasti banyak dari anak-anak mereka yang anaknya tuh cerewet dalam memilih makanan. Nah, lanjut juga tentunya sulit juga untuk memilih makanan yang tepat. Lalu lanjut juga
di sini ingin menyiapkan makanan yang lebih cepat di kala sibuknya pagi hari. Nah, apalagi untuk yang kami targetkan itu ibu-ibu yang pekerja banget gitu. Dia ingin menyiapkan eh, pekerjaannya juga, tapi juga ingin di satu sisi juga ingin menjadi ibu yang baik gitu. Nah, jadi pastinya ingin menyiapkan makanan yang lebih cepat gitu, walaupun dia sibuk. Lanjut, di sini ingin meningkatkan kesadaran untuk makan makanan yang sehat gitu bagi anak-anaknya. Karena ya anak-anak kan pasti senangnya yang makanannya enak-enak aja, yang mereka senengin aja gitu kan. Pasti anak-anak tuh punya ini makanan yang mereka sukain aja gitu. Dan biasanya pasti mereka cuma pengen makan itu aja. Nah, di sini juga ingin meningkatkan kesadaran gitu. Lanjut, ingin makanan yang higienis. Nah, karena tentunya kita pengen memberikan yang terbaik gitu kan untuk anak-anaknya. Nah, jadi apa sih yang kami tawarkan? Jadi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di calon customer kami itu, yaitu lanjut pada value proposition, produk dan service. Kami akan membuat bekal dengan memperhatikan gizi seimbang dan yang dapat menarik perhatian anak. Nah, jadi di mana kami di sini ingin membuat bekal makanan yang tentunya sehat dan bergizi, dan juga walaupun banyak diantaranya itu pasti sayur, dan pasti tidak semua anak-anak suka, tapi saya yakin dan percaya kalau anak-anak ini, kalau untuk yang masih kecil-kecil gitu pasti gampang tertipu. Jadi ada baiknya dengan kita yang memberikan kemasan yang lebih baik, lebih unik, lebih lucu. Pasti tentunya mereka lebih tertarik dan pengen mencoba makanannya gitu. Nah, pen reliever itu yang pertama meningkatkan efisiensi waktu. Lalu kedua, makanan yang unik atau lucu yang memperhatikan gizinya, dan anak menjadi lebih sehat gitu. Lalu gain creator itu paket makanan yang lebih sehat yang sudah siap diantar dari pagi hari. Jadi kami pastinya di sini udah menyiapkan makanan itu dari pagi. Jadi apabila ada ibu-ibu yang pengen memesan atau udah booking duluan itu untuk pagi hari, kami udah siap gitu untuk memberikan mereka bekal paginya. Lalu memberikan bahan makanan yang didominasi oleh sayuran yang dibentuk secara lucu dan unik. Nah, itu sudah jelas karena kami memang lebih menonjolkan di bagian itunya. Lalu menyeimbangkan gizi anak-anak dengan makanan terjamin kebersihannya. Jadi walaupun makanan ini unik dan lucu, tapi kami juga menjamin kebersihannya itu terjaga. Gimana sih cara kami mendeskripsikan solusi yang kami tawarkan ke customer kami? Jadi kami menawarkan paket-paket makanan sehat bagi anak-anak. Jadi di sini kami tentunya punya paket dari yang termurah hingga agak mahal. Itu sesuai kebutuhan customer kami. Jadi kebebasan ibu-ibu untuk memilih paket mana sih yang lebih bagus untuk anak-anaknya. Nah, lanjut, makanan dibuat seunik dan selucu mungkin. Jadi di sini kami akan berusaha bikin makanan itu lebih menarik perhatian anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa makan dengan lahap walaupun ya sayuran gitu. 3. Bisa di custom bahan apa yang diinginkan. Nah, walaupun kami juga menyiapkan paket-paketnya, tapi kami juga menyiapkan fitur yang dimana ibu-ibu customer kami bisa juga mengcustom apa sih ingredient atau bahan-bahan yang pengen ibu-ibu ini masukkan untuk anak-anaknya makan gitu. Karena ya anak-anak kan kadang juga ada yang alergi ini itu. Nah,
pastinya ibunya nggak pengen dong kalau anaknya jadi nggak sehat gitu kan. Nah, jadi di sini juga bisa kami custom. Nah, kalau kami list kan ini apa sih keuntungan yang diberikan dari solusi kami itu dari yang pertama itu menyeimbangkan gizi serta meningkatkan motorik anak dari makanan-makanan sehat serta menghemat waktu ibu. Nah, jadi yang tentunya dari solusi yang kami bikin ini udah jelas banget bakal menyehatkan bagi anak-anak, serta ya ibu-ibu tinggal pesan, kami tinggal antar, dan itu sangat menghemat waktu. Ya andai kata ini seperti ibu-ibu yang masak, cuman udah jadi aja gitu. Ibu-ibu tanpa harus capek-capek tapi udah jadi. Lanjut, anak menjadi tidak terlalu pemilih karena makanan dikemas menjadi menarik. Nah, yang seperti yang kami bilang tadi, kami akan berusaha mungkin membuat makanan itu selucu mungkin gitu. Jadi ya anak-anak pasti walaupun mereka pemilih, tapi kalau misalnya melihat makanannya dikemas secara lucu dan unik, pasti mereka pengen makan. Lalu lanjut, memberikan makanan yang tepat bagi anak. Nah, karena kami juga pengen tentunya memberikan kualitas yang baik, dan tentu ibu-ibu dari mereka juga pastinya pengen yang terbaik bagi anaknya kan. Jadi seberusaha mungkin kami memberikan makanan yang tepat bagi anak-anak yang dari customer yang memesan makanan kami. Untuk kompetitor analisis, kami memilih Hokben, Gokana, Pawon Mamimora, dan Pandaan Karaben. Kami memilih kompetitor jangkauan Tangerang yang menyediakan bento anak. Hokben, Gokana, dan Pawon memiliki harga yang cukup tinggi, dan kami berusaha memberikan harga yang ramah di kantong. Untuk branding channels, rata-rata sama. Untuk Hokben dan Gokana mempunyai sponsorship atau partnership, kampanye iklan, dan media sosial. Selebihnya menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp saja. Untuk brand kami sendiri ingin menjangkau sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, serta aplikasi ojek makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Untuk review, kami belum menemukan review resmi untuk Pawon dan Pandaan karena belum ada di aplikasi ojek makanan ataupun Maps. Namun dilihat dari interaksi di media sosial, review mereka sangat bagus. Berikutnya UVP, Unique Value Proposition. Hokben dan Gokana lebih fokus pada bekal bertema Jepang, kalau keunikan Pawon dia membuat bekal dari nasi kuning. Pawon dan Pandaan itu juga membuat bento terlihat unik, lucu, dan menarik. Itu juga salah satu keunikan kami. Namun kami ingin menawarkan request isi bento. Misalnya jika anak Anda menyukai brokoli, maka kami akan membuatkan kotak bekalnya atau bentonya dengan tema brokoli. Dan kami juga akan menjaga nutrisi dan kebersihan makanannya. Yang terakhir ada tim composition. Di sini ada Yohanes Victoriaga sebagai COO, lanjut Michelle Abigail sebagai CEO, dan terakhir Stephanie sebagai CMO. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahkataan atau menyinggung. Kami minta maaf dan sekian, terima kasih.